Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Diva Yulianti, NPM 21 170 12 0034. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Yang terhormat Bapak Dr. Nova Arifman SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep etika. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian dan contoh etika, yang kedua etika filosofis dan etika teologis, yang ketiga ada cabang-cabang ilmu etika, yang keempat ruang lingkup ilmu etika, yang kelima metode pendekatan etika. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dan contoh etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Ada pula pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Burhanuddin Salam. Beliau mengatakan etika berasal dari kata Latin yakni etik, sedangkan dalam bahasa Greek, etikos itu a body of moral principle or value ethics. Yang kedua, menurut Cabertens. Cabertens mengatakan etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia baik secara individual ataupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Yang ketiga, menurut Surgarda Purbakawaca, beliau mengatakan etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Dari penjelasan-penjelasan etika di atas, dapat kita simpulkan yaitu etika merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau perilaku salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika ini merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Contoh-contoh etika. Yang pertama, selalu menjaga kerukunan antar sesama manusia, bersikap murah hati kepada semua orang, selalu bertindak dan berbuat baik di masyarakat, lalu jangan ingkar janji dengan orang lain. Jangan merendahkan atau menghina orang lain. Dan yang keenam, gunakan ilmu dan pengalaman untuk hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketujuh, hargai pendapat orang lain dan berikan kritik yang membangun. Yang ke-8, mengakui kesalahan dan berani meminta maaf kepada orang lain. Dan yang terakhir, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sebab yang kedua, etika filosofis dan etika teologis. Etika filosofis merupakan etika yang dilihat dari sudut ilmu filsafat. Etika ini memberikan gambaran tentang pokok-pokok etika ataupun moral menurut pandangan dari cabang ilmu filsafat, baik itu baik buruk, masalah hak kewajiban, dan juga termasuk masalah nilai-nilai moral yang paling mendasar. Dalam etika filosofis ini akan ditinjau pula adanya suatu hubungan antara moral dengan kemanusiaan menggunakan rasio yang dijadikan dasar untuk melakukan analisa. Dan etika filosofis ini sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Adapun etika filosofis dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama itu empiris dan yang kedua non-empiris. Empiris merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud atau konkret. Contohnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Sedangkan non-empiris merupakan bagian yang berupaya melebihi suatu yang nyata, berwujud, atau konkret sebelumnya. Sifat non-empiris ini cenderung menanyakan gejala konkret yang menyebabkannya. Etika teologis. Jenis etika ini berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu.
tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Sumber pengetahuan dan kebenaran dari etika teologis ini adalah kitab suci dari masing-masing agama dan kepercayaan. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam etika teologis ini. Yang pertama, etika teologis tidak dibatasi oleh satu agama saja. Hal itu karena mengingatnya banyaknya jumlah agama di dunia ini yang pada hakikatnya setiap agama pastinya memiliki etika teologisnya masing-masing berbeda dan juga spesifik. Yang kedua, etika ini merupakan lingkupan dari etika umum yang sebagian besar individu telah menerapkan dan mengetahuinya. Etika umum ini condong luas dan banyak dengan bagian-bagian yang tak terbatas. Sehingga secara tak langsung seorang individu memahami etika teologis dengan cara mengetahui dan memahami pula dari etika umum dan sebaliknya. Contohnya terhadap agama Kristen. Etika teologis adalah etika yang muncul dari anggapan tentang Tuhan atau ketuhanan dan melihat bahwa moralitas dihasilkan dari kepercayaan pada Tuhan atau ketuhanan. Yang ketiga, kita bahas cabang-cabang ilmu etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Yang kedua ada etika normatif dan yang ketiga ada mata etika. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya ada kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Karena etika deskriptif hanya melukiskan maka tidak memberi penilaian. Misalnya, etika deskriptif melukiskan adat mengayau kepala yang ditemukan dalam masyarakat yang disebut primitif, tetapi tidak memberikan penilaian moral bahwa adat semacam itu dapat diterima atau harus ditolak. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penata netral, seperti halnya dalam etika deskriptif, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Filsuf etika normatif bukan sekedar melukiskan adat mengayau yang pernah terdapat dalam kebudayaan pada masa lalu, melainkan menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Yang ketiga, mata etika. Istilah mata etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Mata etika ini seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis, atau bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Dapat dikatakan bahwa mata etika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Yang keempat, kita membahas ruang lingkup etika. Etika dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada etika sebagai ilmu, yang kedua etika dalam arti perbuatan, yang ketiga etika sebagai filsafat. Etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Sedangkan etika dalam arti perbuatan itu berarti perbuatan kebajikan. Misalnya nih, seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga ada etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Ada pula etika moral dan etika perangai. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Dan kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Misalnya, berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua dan guru, menghargai hak orang lain, menyantuni anak yatim atau yatim piatu, membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Dan sedangkan etika perangai itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Misalnya,
berbusana adat, upacara adat, perkawinan semenda, atau pergaulan muda-mudi, dan sebagainya. Ada pula etika sosial dan etika pribadi. Etika sosial, misalnya seorang pejabat negara yang menggelapkan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Padahal ia dipercaya untuk mengelola keuangan negara tersebut, di mana uang itu adalah milik negara yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Perbuatan pejabat tersebut merupakan perbuatan yang merusak etika sosial. Untuk etika pribadi, misalnya seorang wira swasta yang berhasil menjadi jutawan. Ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan diri pribadinya sebagai umat Tuhan yang Maha Esa dan mempergunakan kekayaannya untuk mabuk-mabukan dan suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain. Dari segi usaha, ia memang berhasil memperkembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan. Tetapi ia gagal dalam mengembangkan etika pribadinya. Ada pula contoh-contoh lainnya. Yang pertama, kita jangan mencela pembicaraan orang lain dan sebaiknya menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Yang kedua, berbicara yang sopan kepada orang lain, bersikap ramah, tamah, dan riang, berusaha menolong orang, dan pintar membicarakan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang lain. Berusaha berkata jujur kepada orang lain, dan yang terakhir memelihara hubungan yang baik antar sesama manusia. Yang kelima, kita membahas metode pendekatan etika. Etika pada hakikatnya mengamati realitas, sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran ataupun ideologi. Etika menuntut agar ajaran-ajaran moral dapat dipelajari dan dihayati oleh setiap manusia, lalu dilaksanakan dalam kehidupannya secara nyata, dan dipertanggungjawabkan di hadapan dirinya, orang lain, alam semesta, dan Tuhan Yang Maha Esa. Metode yang digunakan dalam etika yaitu metode pendekatan kritis, di mana metode ini berusaha untuk menjernihkan persoalan-persoalan moral secara benar dan proporsional. Kewajiban moral tidak mungkin muncul dari pemikiran saja, tetapi ia harus diberikan keleluasaan pada kehendak dalam pembentukan etika. Persoalan moral tidak cukup hanya berpedoman pada prinsip-prinsip keyakinan atau metafisika. Ada juga masalah perbuatan yang harus dimasukkan dalam kajian ini. Dengan demikian, metode kajian etika menjadi sempurna selama kajian tersebut mencakup dimensi teoritis dan praktis di antara keyakinan dan perilaku. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.